Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Abdul. Yang saya hormati dosen pengampun saya Ibu Rusna Dewi Esra MSP. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul mengolah SDM pelayanan publik dan membangun profesionalisme. Baik, materi yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan atau upaya yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga kepada masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif, efisien, adil, dan transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perizinan, keamanan, perpajakan, dan lain-lain. Pelayanan publik dapat disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, kepolisian, dan perusahaan milik negara. Baik, materi yang kedua adalah mengelola SDM pelayanan publik. Tujuan utama dari mengelola SDM pelayanan publik adalah untuk memastikan bahwa organisasi pelayanan publik memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa aspek yang tercakup dalam pengelolaan SDM pelayanan publik: 1. Perencanaan, 2. Perekrutan dan seleksi, 3. Pengembangan SDM, 4. Pengelola kinerja, 5. Penghargaan dan insentif. Selain itu, membangun profesionalisme dalam pelayanan publik adalah proses untuk menciptakan mempromosikan standar tinggi dalam perilaku, etika, dan kompetensi karyawan pelayanan publik. Baik, materi yang ketiga adalah peran SDM dalam memberikan pelayanan yang efektif dan responsif. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang strategis dari organisasi every driver dalam suksesnya. Berrekomendasi bahwa sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi tantangan agar suatu organisasi mampu terus bertahan dan bersaing. Dominasi teknologi saja tak cukup jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang unggul. Wida dan tim menyatakan terdapat 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi oleh fungsi SDM agar bisa mendukung kompetitif, yaitu 1. Mengintegrasikan kegiatan SDM dengan strategis bisnis, 2. Mengintegrasikan proses SDM dengan proses manajemen SDM, 3. Mengintegrasikan fungsi SDM dengan bisnis, berdasarkan cara-cara pengukuran SDM dengan cara pengukuran organisasi secara keseluruhan. Materi yang keempat adalah fungsi utama dari pengelolaan SDM pelayanan publik dan membangun profesionalisme. 1. Perencanaan SDM. Fungsi ini melibatkan identifikasi kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mengelola layanan publik dengan baik. 2. Rekrutmen dan seleksi. Fungsi ini berkaitan dengan mencari talent yang potensial untuk dipekerjakan dalam pelayanan publik. 3. Pengembangan SDM. Fungsi ini melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pegawai pelayanan publik. 4. Evaluasi kinerja. Fungsi ini mencakup penilaian kinerja pegawai pelayanan publik secara teratur. 5. Manajemen kinerja. Fungsi ini berkaitan dengan mengelola kinerja pegawai pelayanan publik agar sesuai dengan tujuan organisasi dan standar pelayanan yang ditetapkan. 7. Pengawasan dan penegakan etika. Fungsi ini melibatkan pengawasan terhadap perilaku tindakan pegawai tersebut. Baik, materi yang kelima adalah tujuan pelayanan publik. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan yang baik, persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan, serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Materi yang keenam, tantangan dalam mengelola SDM pelayanan publik dan membangun profesionalisme. 1. Rekrutmen dan seleksi yang tepat. Memilih karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan pelayanan publik merupakan langkah awal yang penting. 2. Pelatihan dan pengembangan. Membangun profesionalisme memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM. 3. Motivasi dan
kompetensi. Mempertahankan karyawan yang berkualitas dalam pelayanan publik dapat menjadi tantangan, terutama ketika sektor swasta menawarkan imbalan yang besar. 4. Etika dan integrasi pelayanan publik memerlukan integrasi yang tinggi. 5. Manajemen kinerja memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur yang penting dalam aspek mengelola SDM. 6. Perubahan dan adaptasi. Tantangan lain dalam mengelola SDM pelayanan publik adalah menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat, baik dalam kebijakan, teknologi, atau kebutuhan masyarakat. Baik, materi yang ketujuh adalah membangun profesionalisme pelayanan publik, menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan berkualitas tinggi dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemimpin organisasi dan karyawan untuk mencapai tujuan ini dengan memprioritaskan pengembangan SDM dan membangun profesionalisme. Organisasi pelayanan publik dapat meningkatkan kinerja mereka dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Materi yang ke-8 adalah kualitas pelayanan publik. Faktor penting dalam upaya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Rekrutmen dan seleksi yang berkualitas. 2. Pelatihan dan pengembangan. 3. Evaluasi kinerja. 4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. 5. Komunikasi yang efektif. 6. Menerapkan standar dan indikator kinerja. 7. Penghargaan dan pengakuan. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.